Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Sehat-sehat? Bapak Ibu sehat di rumah? Marilah pelajaran fikih kita buka hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, serta amal yang diterima. Baiklah anak-anakku, pelajaran hari ini fikih tentang hikmah dan yang membatalkan iktikaf. Anak-anakku, marilah sebelum ibu memulai pelajaran untuk kali ini, ibu mau berpesan kepada kalian, bersyukurlah kepada Allah. Caranya tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan mengerjakan sholat 5 waktu sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah dengan tunduk dan patuh kepada perintah Allah, yaitu dengan sholat 5 waktu. Ingat, sholat 5 waktu adalah pemimpin semua amal besok di hari kiamat. Siapa yang pada hari kiamat atau matinya seseorang itu punya sholat baik, amalan yang lain baik. Tapi kalau sebelum kita mati atau kiamat kecil amalnya jelek, maka jeleklah semua amal. Ya. Jadi sholat adalah tanda syukur kepada Allah. Kita diberi nyawa. Dengan diberi nyawa kita bisa beraktivitas untuk keperluan dunia maupun keperluan akhirat. Pesan yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua, karena orang tualah yang menyebabkan kita lahir ke dunia sampai kita sekarang berumur usia MTS kelas 8. Baiklah anak-anakku, kemarin iktikaf. Iktikaf artinya diam di masjid, ya, diam di masjid. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Caranya setelah kita masuk masjid, sudah wudhu, terus tahiyatul masjid. Begitu selesai sholat tahiyatul masjid, niat iktikaf dengan muhasabah atau menghitung-hitung berapa dosa kita kepada Allah. Terus dilanjutkan kita mengagungkan asma Allah, memohon ampun atas segala kesalahan. Baiklah anak-anakku, setelah kemarin membahas iktikaf, rukun iktikaf, syarat iktikaf, sekarang hal-hal yang membatalkan iktikaf, ya. Hal-hal yang membatalkan iktikaf adalah satu, ya, karena di masjid tadi, ya,
Misalnya di masjid, iktikaf ini bagi yang sudah berkeluarga, ya, adalah hubungan suami istri, ya. Ya. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Artinya, tetapi janganlah kamu campuri mereka istri, ya, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid, ya. Jadi kalau di masjid, ya, ini menurut ayat 187 surat Al-Baqarah yang membatalkan iktikaf diantaranya satu adalah hubungan suami istri, ya. Terus dua, yang membatalkan iktikaf keluar sperma, ya. Ketika iktikaf kita fokus kepada Allah, tidak boleh mikir yang lain-lain, ya. Keluar sperma, ya. Terus yang ketiga, mabuk dengan sengaja. Mabuk artinya ya hilang akal, ya. Tapi kalau semaput gimana Bu, ya, pokoknya ini mabuk dengan sengaja. Tadi umpamanya minum air tape sebanyak mungkin. Mabuk itu tidak harus dari minum narkoba, termasuk air tape yang banyak yang sudah lama, ya. Mabuk dengan sengaja. Batalnya iktikaf yang keempat, keluar dari agama Islam atau murtad. Jadi wong Islam kok kangelan aku pindah agama, batal, ya. Nomor 5 yang membatalkan iktikaf perempuan haid, hanya perempuan. Nomor 6 yang membatalkan iktikaf nifas. Nifas itu masa melahirkan, juga perempuan. Nomor 7 yang membatalkan iktikaf keluar tanpa uzur. Jadi kalau iktikaf itu nang masjid, nih, keluar tanpa uzur maksudnya keluar untuk makan atau menemui ya, untuk makan atau untuk melihat-lihat apa yang ada dalam hati kita. Tapi kalau keluar untuk wudhu boleh, ya. Ada tamu, apalagi tamunya orang tua kita, ya, itu bukan keluar tanpa uzur, tapi itu uzur atau keringanan atau rukhsah. Batalnya iktikaf yang ke-8, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda, ya. Ya, kewajiban yang bisa ditunda contohnya ini mau, ya. Agi iktikaf sapine bongor-bongor, ngeleh bali, utawa agi iktikaf kelingan HP-ne keri nang omah, mulai, ya. Agi iktikaf kelingan kangsen karo kanca metu dhisik, ora oleh, batal, ya. Nomor 9, batalnya iktikaf keluar disertai alasan hingga beberapa kali, padahal keluarnya karena keinginannya sendiri, ya. Ya, tidak seperti tadi, ya, keluar untuk yang uzur, ya. Tadi misalnya wudhu. Yang kedua tadi ada orang tuanya memanggil kita keluar, wajib, ya. Jadi batalnya iktikaf 1, ya, berhubungan suami istri. Tadi surat Al-Baqarah 187 dasarnya. 2, keluar sperma, ya, karena membayangkan sesuatu atau tadi melihat gambar-gambar porno, ya. 3, mabuk dengan sengaja. 4, murtad. 5, haid. 6, nifas. 7, keluar tanpa alasan, ya, keluar tanpa alasan. 8, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda, tadi sudah Ibu terangkan. Nomor 9, keluar disertai alasan
hingga beberapa kali bola-bali metu ya. Ya, keluarnya tanpa ya, karena keinginannya sendiri, tidak seperti tadi nomor 7 ya. Sekarang hal-hal yang dibolehkan ketika itikaf ya. 1. Keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda. Apa contohnya? Buang hajat, kepengin BAK atau BAB nah, ya. Atau tadi ya dipanggil ibunya atau bapaknya atau siapa yang menjadi wali kita karena sangat penting, itu boleh ya keluar untuk memenuhi tadi ya. Terus yang kedua, menyisir rambut dan merapikannya. Jadi kalau itikaf rambutnya dula-dulan, itikaf karo ya sisiran oleh ya. Nomor 3, membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid ya. Itikaf membawa kasur oleh ya. Nggih, karena awake dhewe wis rumangsa nek lungguh nang masjid tanpa alas, awake dhewe kedinginan ya. Terus yang keempat, makan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan memuliakan masjid ya. Itikaf kan tadi diam di masjid, terutama zaman Rasul itu 10 hari terakhir tidak pernah pulang ke rumah, dan keluarganya juga mengirim apa yang menjadi hak untuk badan manusia ya. Jadi di masjid boleh makan minum asal tetap menjaga kebersihan masjid dan memuliakan masjid. Nomor 5 yang dibolehkan dalam itikaf, menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid ya tadi ya. Jadi ono tamune menemui kita yang sedang itikaf, ketika akan pulang kita mengantarkan, tapi tidak keluar masjid, hanya di depan, hanya di pintu masjid. Nomor selanjutnya, amalan-amalan yang dianjurkan ketika itikaf ya. Jadi kalau itikaf ada anjurannya atau aturannya yang lebih bagus, yaitu diantaranya sholat ya. Memperbanyak sholat saat iktikaf amat dianjurkan, sebab sholat merupakan seutama-utamanya ibadah dan paling besar pahalanya. Jadi kalau iktikaf kita memperbanyak sholat. Sholat apa ya Bu ya? Ya sholat misalnya siji kemau ya, kita sholat, ya Allah aku bersyukur masih diberi nyawa ya, karena sholat kata sebagian orang adalah pajeke nyawa ya. Pajeke nyawa siji penggugur dosa ya. Sholat menjaga kesehatan, sholat membedakan antara kafir dan muslim, dan sholat adalah merupakan kunci surga. Sholat adalah merupakan daf'ul bala, menolak kejahatan dan sebagainya. Ingat materi kelas 1 dulu ya. Nomor 2, memperbanyak membaca Al-Quran ya. Dengan membaca Al-Quran hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram. Terlebih pahala membaca Al-Quran juga amat besar. Orang yang banyak membaca Al-Quran mendapat jaminan untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat ya. Karena Al-Quran ada ma huwa syifa'ul lima fis sudur ya. Adalah obat bagi hati yang lara. Obatnya ya sakit hati. Kamu udah pernah pelajaran akidah ya, diantaranya 1, sifat sombong, ria, dengki, kufur ya, nifak ya, hasad ya. Terus yang ketiga, kalau kita itikaf dianjurkan untuk berzikir ya.
Orang yang itikaf dianjurkan untuk memperbanyak zikir, ya, zikir dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah hu Allahu akbar sebanyak mungkin, sampai kita tidak dihitung berapa kali, berapa ribu, tidak. Yang penting saya selalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pokoknya banyak zikir ya. Ya, membaca mau tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Yang keempat, bersolawat. Amalan lainnya ya yang dianjurkan bagi orang yang iktikaf adalah memperbanyak solawat kepada Nabi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa kali? Keseli ya. Pokoknya baca sholawat Nabi. Yang kelima, mengurangi hubungan dengan orang banyak ya, nggak mau ya. Biasanya nek wong ora tau ketemu, nek ketemu wong kuwi suwe-suwe mesti ngandake eleke wong ya. Ya, mengurangi kontak dengan orang banyak ya. Untuk apa tadi? Untuk membersihkan hati dari penyakit. Oke mau ya. Suwe-suwe ngandake wong eleke ya. Ngitung kejelekane wong ora kelingan kejelekane dhewe luwih akeh. Rasulullah bersabda, barang siapa bangun untuk beribadah pada 2 malam Id dengan mengharapkan pahala ridho Allah, maka Allah tidak akan mematikan hatinya pada saat dimatikannya semua hati. Ya, ini hadis ya. Ya, jelas ya. Nanti kamu diulang, ibu kirim materi, kamu baca. Jangan sampai anak-anakku kalau dikirim materi tugas hanya langsung dijujuk tugasnya saja ya. Sekarang yang selanjutnya, hikmah iktikaf. Hikmah atau faedah atau manfaat. 1. Meningkatkan daya tubuh karena iktikaf dapat membawa ketenangan jiwa ya. Jadi orang yang iktikaf jiwanya menjadi tenang, atau dalam surat apa ya? Ya ayuhan nafsul mutmainnah ya. Tenang hatinya ya. Selanjutnya menghidupkan hati untuk terus selalu beribadah tadi dengan membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. 2. Manfaat bagi kesehatan jiwa, di mana batin menjadi lebih tenang dan bisa membangkitkan kekuatan baru ya. Jadi apalagi sekarang masa pandemi ya, kalau hatinya atau inner beauty baik, insya Allah penyakit itu datang karena hatinya yang tidak sehat ya, karena tadi suka gimana ya. Terus yang ketiga, menghidupkan kembali hati yang selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah ya. Jadi kalau orang iktikaf untuk menghidupkan kembali hati kita yang supaya untuk selalu taatnya. Setan itu pintar, karena setan itu bisa melihat kita tidak bisa melihat setan. Karena setan itu selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, selalu membisikkan ke dalam dada manusia. Hikmah yang keempat, untuk merenungi masa lalu, memikirkan hal-hal yang akan dilakukan esok ya. Jadi muhasabah tadi ya, aku kemarin ya begini, maka nanti aku akan begini ya. Jadi mengingat-ingat masa lalu ya, kejelekannya jangan kebaikannya. Orang yang baik adalah mengingat-ingat kejelekannya
sendiri. Ya, jangan mengingat-ingat kebaikannya sendiri nanti jadi orang sombong. Nomor 5, mendatangkan ketenangan hati ya. Jadi orang yang selalu ingat ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang selalu ingat kepada Allah akan menenteramkan hati. Nomor 6, mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah. Amalan-amalan kita yang diangkat dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah ya. Jelas ya. Nomor 7, orang yang itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan akan terbebas dari dosa-dosa ya. Ya, ingat ketika pelajaran puasa 10 hari pertama adalah hari yang penuh berkah. 10 hari kedua hari yang penuh pengampunan. Semua dosa dimaafkan ya. Hari yang 10 hari yang ketiga ngitkum minan nar, akan dijauhkan dari neraka ya. Jelas ya tadi ya. Sekarang selanjutnya kamu nanti mengerjakan soal yang ibu berikan ya. Jadi untuk hari ini tadi yang membatalkan iktikaf, 2, hal-hal yang diperbolehkan orang iktikaf, 3, amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf, 4, hikmah iktikaf. Yang selanjutnya ibu memberi rangkuman, kamu nanti ringkas, terutama rangkumannya kamu hafalkan. Dan kita selalu berdoa semoga Allah akan menyelamatkan kita dari penyakit yang membahayakan, terutama sekarang ya pandemi COVID-19. Kita selalu berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, lindungilah aku dari penyakit yang membahayakan, sehingga kita bisa bertatap muka dengan ibu dan bapak guru di sekolah. Kalau sekolah seperti ini saja ya tidak paham ya. Kiranya cukup sekian saja. Nanti Bu Guru memberi tugas, kamu kerjakan ya. Bila ada kesalahan Bu Guru mohon maaf. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.